Andrew 49. Saya mahasiswa yang akan berwisuda di tahun ini. Apa nasihat untuk saya agar bisa berhasil di karir nanti? Hai, salam hebat, luar biasa. Senang sekali bisa ketemu Anda lagi di Andrew Ho Channel. Bagi Anda yang pertama kali menonton Andrew Ho Channel ini, tolong subscribe dan share. Semoga Anda bisa mendapat informasi yang terkini dari saya. Andrew Ho Channel, your highway to success. Channel ini dibuat khusus untuk memberikan informasi kepada Anda supaya bisa hidup lebih kaya, sukses dan bahagia. Ya, hari ini saya terima satu pertanyaan yang sangat luar biasa sekali, yaitu apakah nasihat yang saya bisa bagikan kepada para mahasiswa-mahasiswi yang akan berwisuda. Pertama kali saya ucapkan selamat kepada Anda yang akan berwisuda pada tahun ini. Ini sesuatu kebahagiaan yang luar biasa untuk Anda dan keluarga Anda, khususnya orang tua. Sebuah perjuangan yang tidak mudah. Ya, mungkin sesuatu impian yang luar biasa yang Anda sudah capai dalam hidup Anda. Congratulations sekali lagi. Tapi ingat, wisuda itu tidak bermakna perjuangan Anda berakhir. Sebenarnya, perjuangan Anda baru saja mulai. Perjuangan Anda masih jauh lagi. Perjalanan masih sangat jauh di depan. Maka sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi, Anda harus ingat bahawa Anda baru mulai sebuah perjalanan yang luar biasa dalam hidup Anda. Maka di sini saya ingin berbagi 3 nasihat untuk Anda. Semoga Anda bisa menjalani kehidupan ini dengan sangat sukses dan bahagia. Yang pertama, menjadi seorang pelajar sejati. Kita bisa meninggalkan bangku sekolah. Kita bisa meninggalkan kampus universitas. Tapi proses pembelajaran itu tidak bisa berhenti. Seperti Confucius pernah mengatakan, hidup sampai tua, belajar sampai tua. Hidup sampai mati, belajar sampai mati. Nabi Muhammad juga mengingatkan kita bahawa pelajaran itu harus kita lakukan sampai tiba di liang perkuburan. Ya, selagi kita masih bernafas, kita tak bisa berhenti belajar. Apalagi di era informasi ini, perubahan terlalu sering terjadi. Informasi baru selalu ada. Untuk hidup lebih sukses, baik di bisnes kita, di karier ataupun di hidup kita, kita selalu harus upgrade dan updated ilmu pengetahuan dan skill baru kita. Supaya kita bisa terus survive dan terus bertumbuh di zaman yang penuh dengan perubahan ini. Maka tidak peduli di mana Anda berada, di bidang apa Anda akan ada, ingat Anda harus selalu meluangkan waktu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan skill baru Anda. Okey, tidak peduli di mana bidang Anda. Anda pasti akan menjadi orang yang lebih berprestasi, yaitu mungkin Anda akan jadi manager, pemimpin, bahkan direktur di sebuah perusahaan nanti. Maka Anda harus luangkan waktu untuk belajar banyak ilmu pengetahuan, skill yang selama ini belum pernah diajari di kampus. Contohnya, time management. Contohnya, manajemen kewangan. Manajemen human relationship. Kemampuan copywriting. Dealership. Salesmanship. Marketing. Dan juga public speaking. Apabila Anda mendapati bahawa Anda masih ada kelemahan di bidang-bidang tertentu, maka luangkan waktu untuk melalami skill itu. Banyak buku, ya, pertemuan, seminar, bahkan video, ya, yang telah dipersiapkan untuk Anda. Maka tidak ada alasan kenapa Anda tidak bisa menguasai ilmu dan skill yang Anda inginkan. Salah satu contoh adalah Andrew Ho Channel, di mana Anda bisa mendapat banyak informasi tentang bagaimana hidup sukses, kaya dan bahagia. Okey?
Maka ingat, jangan berhenti untuk belajar. Selalu upgrade diri Anda, mempersiapkan diri Anda, maka Anda jangan khawatir. Peluang pasti ada di depan Anda. Okay? Always do your best. Dan siap untuk meluangkan lebih banyak waktu investasi di atas leher ke atas. 10 tahun yang pertama, sewaktu saya keluar dari universitas, saya mengeluarkan lebih 100 juta rupiah untuk mengikuti seminar dan mendalami ilmu pengetahuan yang saya inginkan. Apa yang saya lakukan itu sebenarnya mempersiapkan diri saya supaya bisa menjadi seorang pemimpin di masa akan datang. Ya, akhirnya apa yang saya pelajari 10 tahun yang pertama itu saya bisa aplikasikan ke dalam bisnes, kepemimpinan dan management skill yang terjadi ya belasan tahun bahkan 20 tahun kemudian. Maka ingat ya, pada awal 3 sampai 5 tahun yang pertama, janganlah mencari pekerjaan yang membagikan penghasilan yang besar sahaja. Yang paling penting, jadilah pekerjaan di mana Anda bisa mendapat lebih banyak pengalaman dan exposure yang akan memperkayakan ya kehidupan Anda, supaya Anda bisa memiliki lebih banyak nilai-nilai tambah yang akan membantu Anda menjalani sebuah karya, bisnes atau kehidupan yang lebih sukses di kemudian hari. Maka di Enduo Channel ada banyak video yang bagus yang Anda harus menonton. Contohnya Grow Your Fish. Contohnya mau hidup di atas rata-rata dan lakukan 9 hal jika Anda ingin berubah dan sebagainya. Ada banyak video yang Anda bisa nonton supaya bisa meningkatkan skill dan pengetahuan Anda. Nasihat yang kedua adalah selalu berpikiran positif. Ingat, hidup ini penuh dengan perubahan. Hidup ini tidak semulus apa yang kita pikirkan. Ya, maka selalu pasti ada masalah, ujian dan tantangan di depan. Sewaktu ini terjadi, kita selalu ada pilihan. Apakah kita respon dengan positif atau diaksi dengan negatif? Itu adalah pilihan kita. Oke? Maka sebagai seorang yang ingin hidup sukses, bahagia, kita harus selalu melihat sisi positif. Selalu beritahu diri kita sendiri, apa untungnya kalau saya selalu melihat sisi negatif? Nah, apa ruginya kalau saya selalu melihat sisi positif? Maka respon kita harus positif. Setiap proses kehidupan, ingat, tidak ada yang percuma. Saya selalu memberitahu diri saya bahwa kalau sesuatu itu terjadi, saya bisa memikirkan secara logika, itu namanya pelatihan. Kalau tidak bisa saya terpikir secara logika, ya, saya selalu mengatakan itu ada ujian dari Tuhan kepada saya. Nah, pengalaman saya beritahu saya bahwa apabila saya bisa melewati satu ujian dan tantangan yang dibagi Tuhan kepada saya pasti akan naik ke level yang lebih tinggi dan mendapat satu prestasi yang lebih luar biasa. Maka pasti ada hikmah di setiap pembelajaran, ujian dalam kehidupan kita. Lakukan yang terbaik, menikmati prosesnya. Maka setiap proses yang terjadi dalam hidup Anda, ingat, tidak ada satu yang percuma. Oke? Kalau kita selalu think positif, lakukan dengan baik, all out. 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun akan datang, sewaktu kita mencapai satu prestasi, kita melihat kembali proses kehidupan kita. Kita akan sadarkan ya bahwa semua itu, proses itu telah ya menjalin dan membawa Anda sampai ke saat ini. Tidak ada satu proses di masa lalu itu tidak yang berguna untuk diri Anda. Contohnya, saya pernah menjadi wartawan, saya pernah menjadi salesman, saya pernah menjadi mengikuti pelatihan militer. Bagi saya, semua itu tidak ada satu yang percuma. Semua proses ini telah memperkayakan kehidupan saya. Tanpa proses itu, mungkin hari ini saya tidak bisa menikmati sebuah kehidupan yang sangat berkualitas. Maka bagi saya tidak ada sesuatu yang percuma. Oke, maka selalu think positif. Bagaimana menggerakkan pemikiran positif? Kuncinya hanya satu, yaitu buku
CD, pertemuan, komunitas. Kalau bisa mendapatkan seorang mentor dalam hidup Anda, maka Anda akan selalu dalam lingkungan yang positif. Maka Anda akan selalu melihat peluang dan kesempatan, bukan melihat masalah atau buangkan banyak waktu untuk mengeluh. Oke, ini adalah poin yang kedua yang sangat penting. Ingat, selalu berpikiran positif dan melihat masa depan Anda penuh dengan optimis, maka Anda pasti akan berhasil di kemudian hari. Yang ketiga adalah selalu rendah hati. Ingat, kita bukan sebuah pulau. Kita mau sukses, kita harus mendapat kesempatan. Dan kita juga harus mendapat dukungan daripada teman-teman di sekeliling kita. Tanpa dukungan orang lain, kita tak mungkin akan berhasil. Nah, ingat, seseorang yang sombong pasti tidak mempunyai hubungan kemanusiaan baik dengan orang lain. Tidak banyak orang akan membantunya. Maka kalau kita mempunyai sikap rendah hati, selalu menjadi the good listener, selalu siap untuk berinisiatif membantu orang lain dengan hati yang tulus dan ikhlas, maka Anda akan lebih mudah diterima oleh lingkungan Anda, tempat kerja Anda. Maka Anda akan menjadi orang yang sangat disenangi dan diterima baik oleh lingkungan Anda. Okey, maka mereka akan siap membantu Anda apabila Anda mempunyai permasalahan. Memang, kalau Anda ada masalah, Anda harus berani ask for help. Mereka siap untuk membantu Anda. Kalau mereka ada kesempatan, mereka juga akan bagikan kesempatan kepada Anda. Maka Anda harus selalu bergaul dengan komunitas yang positif, yang bisa saling mendukung satu sama lain. Okey, maka Anda akan berada di satu lingkungan yang positif, yang selalu menceritakan impian, strategi masa depan yang indah, daripada bergaul dengan komunitas yang selalu mengeluh, mencerita masalah dan sesuatu yang merosakkan atau tidak membangun masa depan Anda. Okey, so ingat, dengan 3 poin ini saya yakin dan percaya Anda pasti bisa menjalani kehidupan Anda dengan lebih positif dan optimis. Ingat, genggam impian Anda baik-baiknya dan kerja keras, smart, work hard, work smart, work with your heart. Terus menaikin skill Anda, pengetahuan Anda, kemampuan Anda, dan pada waktu yang sama siap untuk berubah menjadi individu yang lebih baik. Ingat, Anda pasti akan menemukan banyak peluang yang luar biasa di depan Anda. Saya di sini berdoa untuk Anda supaya Anda bisa menjadi individu yang sangat sukses dimanapun Anda berada. Salam sukses luar biasa. Selamat berjuang.